Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu rekrutmen. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, ada pantun sedikit nih. Langit biru berwarna putih, burung camar terbang layang. Belajar rekrutmen tak akan pernah rugi, SDM berkualitas perusahaan jadi berkembang. Pergi ke pasar membeli ikan segar untuk disantap. Belajar rekrutmen penting kawan, agar perusahaan mendapat talenta tepat. Nah, proses rekrutmen ini adalah ibarat gerbang utama. Jika prosesnya tidak benar, bisa-bisa dapat karyawan yang kurang tepat. Setuju ya teman-teman ya? Nah, sedangkan perusahaan membutuhkan orang yang tepat. Begitu juga teman-teman harus siap bersaing. Semangat semuanya. Jadi, yuk kita pelajari strategi terbaik dan menjadi perekrut yang handal. Siap? Oke, teman-teman, rekrutmen adalah proses pencarian, penarikan, dan pengumpulan kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi pekerjaan yang kosong dalam suatu organisasi. Rekrutmen berfokus pada menarik minat sebanyak mungkin kandidat. Adapun tujuan rekrutmen, satu, menarik kandidat yang berkualitas. Lalu, memperluas jangkauan pencapaian kandidat. Seterusnya, menciptakan citra positif perusahaan di mata calon karyawan. Nah, isu strategik dalam rekrutmen adalah proses rekrutmen itu harus konsisten dengan strategi, harus konsisten dengan visi dan nilai-nilai organisasi. Pastinya ya, teman-teman ya. Nah, proses rekrutmen harus dibarengi juga dengan kemampuan dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Perusahaan itu tidak hanya sekedar membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang memadai dan berkomitmen tinggi. Rekrutmen ini juga memiliki tujuan strategis buat teman-teman yang berfokus pada kebutuhan untuk menarik orang-orang yang berkualitas dan dapat mencapai tujuan organisasi. Oke, kita masuk dulu ke powerpoint-nya ya teman-teman ya. Ya, analisis rekrutmen dari sumber daya manusia, bisa teman-teman lihat tampilannya. Prosesi rekrutmen menjelaskan langkah-langkah dalam proses rekrutmen untuk menemukan kandidat yang tepat. Seperti kita sampaikan di awal ya. Orientasi memberikan informasi penting kepada karyawan baru untuk memudahkan adaptasi. Nah, sosialisasi SDM mengintegrasikan karyawan baru ke dalam budaya perusahaan dan tim kerja. Sedangkan seleksi menerapkan metode seleksi yang efektif untuk menilai keterampilan dan kecocokan kandidat. Tahapannya menguraikan tahapan dalam proses rekrutmen dari pengumuman lowongan hingga wawancara. Oke, pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik kandidat untuk posisi dalam organisasi. Nilai dan budaya perusahaan penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen mencerminkan nilai dan budaya perusahaan. Oke, tujuan rekrutmen menemukan individu dengan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, teman-teman, di sini ada proses seleksi sumber daya manusia. Kita akan pelajari lebih dalam proses seleksi di bab berikutnya, pertemuan berikutnya, teman-teman ya. Nah, tahapan rekrutmen yang efektif. Tahapan rekrutmen yang efektif yang bagaimana? Adalah satu, adanya identifikasi kebutuhan. Menentukan posisi yang perlu diisi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Lalu dua, mencari kandidat melalui berbagai saluran seperti online dan referral. Lalu ketiga adalah penyaringan, menilai CV dan aplikasi untuk mengidentifikasi kandidat potensial. Lalu tahapan berikutnya adalah wawancara, menyelenggarakan wawancara untuk mengevaluasi kecocokan kandidat. Yang kelima adalah penawaran kerja, menyampaikan tawaran kepada kandidat terpilih, dan onboarding, mengintegrasikan karyawan baru ke dalam perusahaan. Oke, sampai di sini tahapan rekrutmen bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu orientasi sumber daya manusia. Proses dan tujuan orientasi karyawan baru. Orientasi sebagai proses. Proses adalah langkah awal untuk memperkenalkan karyawan supaya sesuai dengan perusahaan. Nah, proses sosialisasi SDM, sosialisasi adalah proses di mana karyawan baru belajar tentang norma dan nilai perusahaan. Ciptakan lingkungan pendukung, lingkungan yang mendukung sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang membuat karyawan merasa nyaman dan ikut terlibat. Lalu, dengan rekan kerja, ini melibatkan interaksi dengan rekan kerja dari atasan untuk membangun hubungan kerja yang baik. Oke teman-teman, kita sambung orientasi sumber daya manusia tadi, orientasi sebagai proses, orientasi adalah langkah awal untuk memperkenalkan karyawan dengan perusahaan, lalu pengenalan budaya perusahaan, membantu karyawan baru untuk memahami nilai dan norma yang berlaku di perusahaan. Lalu kebijakan dan prosedur orientasinya ya. Karyawan baru perlu mengetahui kebijakan serta prosedur yang berlaku di perusahaan. Sangat penting ya teman-teman ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Orientasi sumber daya manusia yang berikutnya adalah pelatihan awal. Pelatihan yang diberikan di awal akan membantu karyawan baru dalam menjalankan tugas mereka. Lalu, tujuan orientasi adalah membantu karyawan baru supaya bisa beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan kerjanya. Pastinya, teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan tentang proses rekrutmen. Semoga teman-teman sudah paham tadi definisi dari rekrutmen, fokus dari rekrutmen, proses perjalanan rekrutmen. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya, kita review pentingnya proses rekrutmen. Nah, siapa nih yang masih ingat pentingnya proses rekrutmen? Yes, proses rekrutmen yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi dan sangat mempengaruhi kualitas SDM. Sudah kita sebut tadi bahwa rekrutmen ibarat gerbang utama suatu perusahaan. Oke? Strategi yang jelas. Di dalam rekrutmen memiliki strategi yang jelas dan terukur akan memudahkan dalam mencapai tujuan rekrutmen. Lalu inovasi dalam rekrutmen ini sangat-sangat penting dilakukan. Adanya inovasi. Perubahan harus terus berinovasi. Perusahaan harus terus berinovasi dalam pendekatan rekrutmen untuk menghadapi tantangan baru. Setuju ya? Nah, praktek terbaik dengan menerapkan praktek terbaik perusahaan dapat menarik dan mempertahankan talenta yang berkualitas. Oke, seperti itu teman-teman. Materi rekrutmen hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Semoga kita semua bisa menjadi perekrut yang handal dengan materi yang kita bahas hari ini. Kita tutup.
buah manis, buah manggis, buah kedondong. Teman-teman yang manis, senyum dong. Semoga bermanfaat. Salam ceria dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.